Setiap membaca berita survei pemilu, kita pasti sering mendengar istilah-istilah seperti elektabilitas, popularitas, dan favorabilitas. Tapi kamu tahu nggak sih apa perbedaan di antara ketiganya itu? Kenapa tiga istilah itu selalu dimunculkan dalam tiap rilis survei? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah elektabilitas. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu individu ataupun partai politik dalam sebuah pemilu yang akan datang. Angka elektabilitas juga dapat menjadi prediksi perolehan suara yang akan didapatkan oleh seorang politisi atau partai politik saat pemilu dilaksanakan. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas seorang politisi melebihi 50%, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan hasil suara yang hampir serupa dengan angka elektabilitas tersebut. Jadi, elektabilitas dapat menjadi rujukan untuk mengetahui pihak yang akan menjadi pemenang dalam sebuah pemilu. Rujukan loh, masih rujukan. Selain elektabilitas, ada juga istilah penting lainnya, yaitu popularitas. Popularitas adalah tingkat keterkenalan dari seorang politisi atau partai politik. Popularitas penting untuk menunjukkan seberapa terkenal nama-nama bakal calon peserta pemilu yang akan bertarung memperebutkan suara pemilu. Bagi para politisi, ukuran popularitas biasanya menjadi aspek penting untuk mengetahui seberapa banyak persentase pemilih yang tahu namanya ataupun pernah mendengar nama dari politisi tersebut. Karena faktor popularitas ini pula yang seringkali dijadikan alasan oleh para partai politik untuk menggait para artis yang punya followers banyak, yang punya influence banyak untuk menjadi calon legislatif ataupun jadi calon kepala daerah dari partai tersebut. Karena bagaimana mungkin pemilih akan memilih seorang politisi jika ia tidak pernah mengetahui sosok dari politisi yang akan dia pilih. Di samping itu ada juga yang namanya favorabilitas atau tingkat kesukaan. Favorabilitas juga biasanya dikenal dengan istilah approval rating. Sederhananya, favorabilitas ini adalah alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kesukaan pemilih pada seorang politisi, partai politik, sampai kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari seorang pejabat publik seperti presiden, gubernur, hingga wali kota atau bupati. Lantas, apakah tiga indikator penting dalam banyak survei ini selalu berkaitan dan berbanding lurus satu sama lainnya? Nyatanya enggak. Mari kita simak contoh dari salah seorang mantan gubernur DKI Jakarta yang kontroversial, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menjelang Pilkada 2017, banyak pihak dari kalangan rakyat biasa hingga elit menjagokan Ahok untuk memenangkan Pilkada. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sebagai gubernur petahana. Sampai beberapa hari menjelang putaran kedua Pilkada DKI yang menyisakan pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi, berbagai lembaga survei seperti Carta Politika menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Ahok dan Jarot sebagai gubernur dan Wakil Gubernur DKI mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 71,9%. Faktor kedua adalah tingkat popularitas. Survei bulan April 2017 yang dilaksanakan oleh Lembaga Indikator Politik menunjukkan bahwa 100% warga di DKI mengenal Ahok, dibandingkan Anies yang hanya mampu mencapai 98%. Namun, dari rilis survei yang sama dapat dilihat bahwa elektabilitas Ahok Jarot hanya mampu mencapai 47,4%, sedangkan Anies Sandi mampu unggul di angka 48,2%. Lebih lanjut, hasil akhir Pilkada DKI 2017 putaran kedua menunjukkan bahwa Ahok dipastikan kalah karena hanya mampu meraih suara sebanyak 42,4% dibandingkan Anies yang memenangkan Pilkada dengan raihan suara 57,96%. Jadi, tingkat elektabilitas, popularitas, dan favorabilitas itu nggak selalu berkaitan dan berbanding lurus. Kalau kamu jadi politisi, kira-kira indikator apa yang akan kamu anggap paling penting untuk memenangkan pemilu? Elektabilitaskah, popularitaskah, atau favorabilitas? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Dadah!